Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Narasana. Saya dari kelas MA 19 C4 Universitas Pelita Bangsa. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum statistik. Di sini ada beberapa materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang statistika deskriptif. Statistika deskriptif merupakan suatu metode yang berhubungan dengan pengumpulan atau penyajian data sampai memberi informasi yang berguna. Statistika digolongkan menjadi dua bagian, yakni statistika deskriptif dan statistika inferensial yang dilakukan berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Untuk contoh dari statistika deskriptif yaitu yang pertama tabel, yang kedua diagram, yang ketiga grafik, dan yang keempat besaran-besaran lain dari majalah dan koran. Sementara untuk contoh visualnya, grafik pengunjung pada suatu website dapat kita jadikan salah satu contoh visual dari statistika deskriptif, yaitu ini merupakan contoh dari grafik pengunjung pada suatu website. Dengan menggunakan statistika deskriptif, berbagai kumpulan data bisa tersaji dengan ringkas dan juga rapi, serta mampu memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Informasi yang didapat yang berasal dari statistika deskriptif ini antara lain ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, dan juga kecenderungan suatu bungkus data. Yang selanjutnya, penyajian data bentuk grafis, antara lain berupa histogram, pie chart, OGIF, polygon, diagram batang daun, atau stem and leaf. Selanjutnya, penyajian data secara numerik mempunyai beberapa bentuk, diantaranya yakni sentral, tendensi, rectile, skewness, pengukuran keruncingan, dispersion atau pencaran. Yang selanjutnya ada statistika inferensial. Statistika inferensial merupakan suatu metode yang dapat dipakai untuk bisa menganalisis kelompok kecil dari data induknya maupun sampel yang diambil dari populasi, hingga dalam peramalan serta juga bisa penarikan kesimpulan pada kelompok data induknya atau populasi. Statistika inferensial ini merupakan suatu rangkuman dari semua metode atau cara yang berkaitan dengan analisis sebagian data, yang mana selanjutnya akan sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan tentang keseluruhan data induk dari populasi tersebut. Generalisasi yang mempunyai ikatan dengan statistika inferensial memiliki sifat yang tidak pasti. Hal tersebut disebabkan berdasarkan pada informasi parsial yang diperolehnya dari sebagian data sehingga yang didapat merupakan peramalan saja. Ini merupakan contoh gambar statistika inferensial. Di dalam statistika inferensial dilaksanakan pendugaan parameter yang memicu timbulnya hipotesis, serta juga melakukan pengujian hipotesis tersebut sampai pada kesimpulan yang berlaku secara umum. Metode atau cara ini pada umumnya disebut dengan istilah statistika induktif. Disebut demikian karena kesimpulan ditarik dilandasi dengan informasi dari sebagian data saja. Pengambilan kesimpulan statistika inferensial ini juga hanya dilandasi dengan sebagian data yang bisa menimbulkan sifatnya menjadi tidak pasti, sehingga hal tersebut memungkinkan berlangsungnya kesalahan pada pengambilan keputusan, hingga pengetahuan teori peluang mutlak dibutuhkan dalam melaksanakan berbagai metode statistika inferensial. Selanjutnya ada perbedaan variabel kualitatif dan variabel kuantitatif.
Perbedaan variabel kualitatif dan variabel kuantitatif ada 8. Yang pertama, berdasarkan pengertiannya. Kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata dan bukan angka. Biasanya, data ini digunakan untuk menjelaskan karakteristik suatu sifat. Sebagai contoh, kondisi suatu barang, apakah itu jelek, bagus, ataupun sedang. Selanjutnya pekerjaan, baik pengusaha, petani, ataupun pedagang. Selanjutnya tingkat kepuasan, puas atau tidak puas dan sangat puas, dan masih banyak lainnya. Data kualitatif juga terdiri dari data nominal dan data ordinal. Sedangkan kuantitatif adalah data yang berbentuk angka dan juga merupakan hasil dari pengukuran dan perhitungan. Contohnya seperti umur, jumlah benda, tinggi badan, penghasilan seseorang, dan masih banyak lainnya. Data kuantitatif ini terdiri atas data rasio dan data interval. Yang kedua, berdasarkan jenisnya. Metode kualitatif adalah sebuah metode yang datanya adalah kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dihasilkan dengan sudut pandang yang lebih menekankan pada sifat, mutu, objek yang bersangkutan. Misalnya, seperti tampan, gagah, cantik, tampak kurang berpendidikan, bagus sekali, lincah, responsif, mewakili anak muda zaman sekarang, dan masih banyak lainnya. Sedangkan metode kuantitatif adalah metode yang bersifat numerik. Yang ketiga, berdasarkan tujuannya. Penelitian kualitatif memiliki tujuan yakni untuk melakukan suatu penafsiran terhadap suatu fenomena sosial. Adapun metodologi penelitian yang digunakan adalah multimetodologi. Dengan demikian, tidak ada metodologi khusus dalam penelitian kualitatif. Sedangkan tujuan penelitian kuantitatif yakni untuk mengembangkan sebuah model matematis, teori, dan juga hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Bahkan penelitian ini juga banyak digunakan untuk menguji kebenaran suatu teori dan untuk menghasilkan suatu fakta dengan mendeskripsikan secara statistik. Yang keempat, berdasarkan objek penelitian. Metode kualitatif lebih berfokus hanya pada suatu objek penelitian saja, sedangkan metode kuantitatif bisa merujuk lebih dari satu objek penelitian. Yang kelima, berdasarkan instrumen yang digunakan. Instrumen yang digunakan pada metode kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Maksudnya adalah penelitilah yang harus terjun dan masuk ke dalam penelitian agar dapat melihat serta merasakan fakta apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan pada metode kuantitatif, instrumen yang digunakan seperti kuesioner, angket, dan juga instrumen lainnya. Yang keenam, berdasarkan orientasinya. Penelitian kualitatif berorientasi pada proses penelitiannya, sedangkan penelitian kuantitatif lebih berorientasi pada hasil penelitiannya saja. Yang ketujuh, berdasarkan prosesnya. Proses yang digunakan pada penelitian kualitatif adalah induktif, di mana prosesnya diawali dari upaya yang dilakukan untuk memperoleh data yang detail, seperti life story, daftar riwayat hidup, lifestyle yang saling berkaitan dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Proses ini juga dilakukan tanpa melakukan evaluasi dan interpretasi terlebih dahulu. Setelah itu barulah dikategorikan, diabstraksikan, dan juga dicari tema sehingga menghasilkan teori dan konsep yang baru. Sedangkan proses yang digunakan pada penelitian kuantitatif adalah deduktif-induktif. Penarikan deduktif ini dilihat dari penetapan variabel, proses pengumpulan data, lalu melakukan penyimpulan. Kedelapan, berdasarkan sifat realitas. Penelitian kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat positifisme dan paradigma interpretif, di mana suatu objek tidak dapat ditinjau secara parsial dan harus dipecahkan dalam bentuk variabel.
Sedangkan penelitian kuantitatif lebih berdasarkan pada filsafat positif, di mana realitas dipandang sebagai bentuk yang nyata, bisa diamati dengan menggunakan panca indera, bisa dikategorikan baik menurut warna, bentuk, jenis, dan perilaku, dapat diukur dan diidentifikasi, serta tidak berubah. Selanjutnya, perbedaan variabel diskrit dan variabel kontinu. Variabel diskrit merupakan variabel yang hanya dapat memuat seperangkat nilai terbatas atau nilai bulat tertentu. Contoh, jumlah mahasiswa dalam suatu universitas merupakan variabel diskrit, karena jumlah ini akan berupa bilangan bulat, misalnya 325. Tidak akan ada jumlah mahasiswa 325,5. Sebaliknya, variabel kontinu merupakan variabel yang dapat memuat variabel seperangkat nilai yang tidak terbatas antara dua tingkatan variabel atau variabel kontinu ini merupakan sifat nilai pecahan. Contoh, tinggi badan seseorang 1,5 meter, 1,6 meter, atau 1,75 meter. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.